Ribuan startup gagal tiap tahunnya. Dan sering banget alasannya itu-itu aja. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan uang untuk membuat sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Tapi gimana kalau ada cara buat menghindari jebakan maut itu? Nah, ada satu proses inti yang bisa mengubah tebakan liar Anda jadi bukti nyata. Dan kita akan bedah tuntas sekarang. Oke, kutipan dari Steve Blank, salah satu pionir dunia startup. Ini dalam banget ya. Inilah inti masalahnya. Anda bisa aja bikin rencana bisnis setebal 100 halaman, super detail, tapi pada akhirnya itu semua cuma hipotesis, cuma rangkaian tebakan yang dibungkus rapi, sampai Anda benar-benar ngobrol sama calon pelanggan Anda. Nah, inilah yang disebut jebakan kematian startup. Berbulan-bulan membangun produk yang menurut Anda sempurna, pas diluncurkan, pasarnya sepi. Anggap aja penjelasan ini sebagai peta Anda untuk keluar dari labirin asumsi, untuk menemukan jalan yang jelas menuju kebenaran. Kunci buat lolos dari jebakan itu adalah perubahan total dalam cara berpikir. Lepaskan dulu jubah sang visioner yang seolah tahu segalanya, ganti dengan just lab seorang ilmuwan. Tugas Anda sekarang bukanlah untuk merasa benar, tapi untuk mencari kebenaran. Biarkan data dan bukti yang memandu setiap langkah Anda. Konsep ini namanya kewirausahaan berbasis bukti. Intinya tuh gini, setiap keputusan besar nggak lagi berdasarkan firasat atau kayaknya, tapi murni berdasarkan data. Ini bukan berarti kreativitas Anda jadi mati loh. Justru sebaliknya, ini tentang menyalurkan semua ide brilian Anda ke jalur yang sudah terbukti diinginkan oleh pasar. Nah, ini poin yang krusial banget. Customer discovery itu bukan cuma ide bagus atau pilihan. Ini adalah langkah pertama yang mutlak dalam proses 4 tahap yang dirancang oleh Steve Blank. Mencoba loncat langsung ke tahap pembangunan perusahaan tanpa melewati penemuan dan validasi itu sama aja kayak cari penyakit. Resep pasti untuk gagal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, dan semuanya dimulai dari persiapan. Anggap aja Anda ini seorang ilmuwan yang lagi merancang eksperimen di lab. Persiapan yang matang di sini akan menentukan kualitas hasil saat Anda nanti benar-benar keluar gedung. Ini pertanyaan $1 juta buat setiap founder kan? Gue punya ide brilian, gue siap nguji ide ini, tapi mulainya dari mana ya? Rasanya bisa sangat membingungkan dan bikin macet di awal. Jawabannya sederhana, pecah ide besar Anda jadi hipotesis-hipotesis kecil yang bisa diuji. Mulai dari 4 pilar utama ini, siapa sih sebenarnya pelanggan Anda? Apa masalah spesifik yang bikin mereka pusing? Gimana solusi Anda bisa mengatasi masalah itu? Dan gimana caranya mereka akan mulai pakai solusi Anda? Ini fondasi bisnis Anda. Kalau satu aja pilar ini goyah, seluruh bangunan bisa runtuh. Dan ini adalah aturan emas yang nggak bisa ditawar. Sebagai founder, Anda sendiri yang harus turun tangan melakukan wawancara ini. Jangan pernah delegasikan ke anak magang atau konsultan. Anda harus mendengar langsung nada frustrasi dalam suara mereka, melihat keraguan di mata mereka, merasakan langsung kegembiraan mereka. Wawasan mentah ini nggak bisa difilter. Coba perhatikan pergeseran tujuannya di sini. Anda bukan lagi jualan atau mencoba meyakinkan orang. Tujuan Anda adalah belajar. Dan kualitas pembelajaran Anda sangat ditentukan oleh kualitas pertanyaan Anda. Lihat bedanya. Nanya apakah Anda mau beli produk saya, paling cuma dijawab ya atau tidak. Tapi coba tanya, apa sih masalah yang sering bikin Anda nggak bisa tidur nyenyak? Itu akan membuka peti harta karun berisi wawasan. Ini cara ampuh buat melawan bias konfirmasi. Kecenderungan kita untuk cuma mendengar apa yang ingin kita dengar. Jadi sebelum wawancara pertama, tentukan kriteria lulus atau gagal yang jelas. Contohnya, hipotesis saya valid kalau 8 dari 10 orang yang saya wawancara menyebutkan masalah ini sebagai 3 tantangan terbesar mereka. Harus hitam di atas putih. Jadi nggak ada ruang buat interpretasi ngawur. Oke, persiapan beres, hipotesis sudah ditulis, metrik sudah ditentukan. Sekarang saatnya untuk bagian yang paling penting, sekaligus paling menakutkan, keluar dari gedung. Berhenti berteori di depan laptop dan mulailah berbicara dengan manusia sungguhan. Kutipan ini selalu bikin saya senyum. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus jadi kasar atau nggak sopan ya. Ini tentang menjadi gigih dan nggak gampang nyerah dalam mencari umpan balik. Taruhannya terlalu tinggi untuk jadi pemalu. Anda perlu bicara dengan banyak-banyak orang untuk bisa melihat polanya. Nah, ini mungkin perbedaan yang paling fundamental. Saat wawancara, Anda bukan penjual. Anda adalah seorang detektif atau peneliti. Tahan semua keinginan buat promosi ide Anda atau ngejelasin fitur-fitur kerennya. Sebaliknya, jadilah super penasaran tentang dunia mereka, masalah mereka, dan cara kerja mereka. Aturan praktisnya, dengarkan 80%, bicara 20%. Ini beberapa kiat praktis yang sangat manjur.
Bikin suasananya santai, kayak lagi ngopi bareng, bukan interogasi. Kalau obrolan mereka menyimpang ke topik yang menarik, ikuti aja alurnya. Dan yang penting banget, selalu minta rujukan untuk wawancara berikutnya. Terakhir, tutup dengan pertanyaan pamungkas. Kira-kira, apa lagi ya yang seharusnya saya tanyakan? Seringkali, wawasan paling berharga justru muncul dari pertanyaan ini. Oke, Anda sudah kembali ke dalam gedung. Anda sudah bicara dengan banyak orang. Sekarang di depan Anda ada tumpukan catatan, rekaman, dan pikiran yang berantakan. Nah, sekarang tiba di fase yang paling menentukan. Gimana caranya menemukan sinyal di tengah semua kebisingan ini? Inilah tujuan utamanya. Anda nggak sedang cari 1 atau 2 komentar positif buat dipajang di website. Anda sedang berburu pola. Pola yang terus berulang. Mencari tema, masalah, atau bahkan frasa yang sama persis, yang terus-menerus muncul dari satu wawancara ke wawancara lainnya. Jadi, kapan Anda tahu kalau proses ini sudah selesai? Kutipan ini menjawabnya dengan sempurna. Anda terus wawancara sampai kebisingannya hilang dan sinyalnya jadi sangat jelas dan keras. Ketika orang-orang yang berbeda mulai mendeskripsikan masalah yang sama dengan bahasa yang hampir identik, nah, Anda tahu Anda sudah menemukan sesuatu yang berharga. Dan pola inilah yang membawa Anda ke tanah suci bagi setiap startup, product market fit. Ini adalah momen ajaib ketika produk Anda bukan cuma sekedar bagus, tapi jadi solusi yang wajib dimiliki oleh sekelompok pelanggan. Seperti kata investor legendaris Mark Andreessen, pada akhirnya inilah satu-satunya hal yang penting. Jadi untuk menyimpulkan filosofi inti dari semua ini, lupakan dokumen rencana bisnis 50 halaman yang terlihat sempurna. Fokuslah untuk menemukan satu pola kebutuhan pelanggan yang terbukti dan bisa diulang. Itu jauh-jauh lebih berharga. Jadi, sebagai penutup, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirkan ide bisnis Anda sekarang. Apa satu asumsi yang kalau ternyata salah, seluruh bangunan bisnis Anda bisa runtuh seketika? Temukan itu. Itulah hipotesis nomor 1 yang wajib Anda uji. Dari situlah perjalanan Anda dimulai.